menarik pemerhati kalau misalnya kita pengen tahu ya, pengen tahu tentang diri kita sendiri seperti apa, kemudian juga pengen mengatasi hal-hal yang negatif menjadi positif itu seperti apa, kemudian juga banyak hal yang bisa kita pelajari di Sabila Care ini. Tentu Anda yang tertarik nanti Nana akan kasih kontak person ya. Ada Teh Intan di sini. Nah, di studio juga sekarang sudah hadir salah satu murid kali ya. Murid atau apa nih namanya? Murid. Ya. Murid atau peserta ya. Hmm. Peserta yang sudah pernah ikut kelas di Sabila Care. Karena tadi seperti dijelaskan oleh Teh Intan bahwa sekarang ini sudah masuk ke kelas keempat ya? Ya, kelas keempat berarti sudah ada 3 kelas sebelumnya. Dan tentunya sudah banyak orang yang merasakan manfaat dari ikut kelas Sabila Care ini. Nah, ini ada Teh Nila Ya, betul. yang siang hari ini akan berbagi pengalaman nih pemerhati ya. Kita pengen tahu seperti apa sih kelas Sabila Care ini. Tentunya kita ingin tahu dulu latar belakang dulu. Teh Nila kenapa sih tertarik untuk ikut kelas Sabila Care ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim, sahabat pemerhati. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Nila, salah satu tenaga pengajar di Yayasan Pendidikan Islam Mata-Artiam. Sebelumnya saya tahu tentang Sabila Care ini dari komunitas PPA ya. Dari komunitas PPA ada Ustadzah, guru saya juga, Ustadzah Yeni Rahmawati. Setelah itu ada acara waktu itu kumpul untuk jadi panitia PPA. Setelah itu besok ikutan aja katanya acara Sabila. Nanti bisa ngobatin orang loh. Pertama tanya gitu. Bisa ngobatin rasa sakit orang gitu. Wah, seru juga nih. Kirain produk kesehatan gitu pertamanya. Karena emang saya salah satunya pelaku produk kesehatan juga gitu pertamanya. Tapi ternyata ikutan aja bagus sama Teh Intan yang punya Sabila. Ya, soalnya akhirnya ikutan. Itu pertemuan ketiga ya Teh. Masih telat sebetulnya. Jadi ada beberapa puzzle yang nggak nyambung tuh. Apa materinya? Gini. Yang paling klopnya lagi pas udah di pertemuan pertama juga udah merasakan wah ini kayaknya pas banget nih gitu. Saya tuh sering beberapa kali mengikuti kelas seminar tentang perkembangan diri seperti itu ya. Tapi alhamdulillah qadarullah mungkin di sini ketemu jodohnya pas gitu. Yang setelah kalau nggak salah di pertemuan kelima Teh Intan tuh tahu mesin kecerdasan saya tuh sama-sama sama beliau gitu. Oh, nah kayaknya itu apalagi nanti pasti panjang ini ya. Wah, ini tuh banyak bisa sejam dari satu Sabila Care itu ribuan ilmu yang kita dapat ya. Gitu ya Teh. Jadi kalau 1 jam itu cuma setitik aja gitu. betul. Masya Allah banget gitu. Jadi tahu tentang ini itu gitu. Subhanallah hasilnya dari Sabila Care. Itu jadi lebih makin klop banget ngobrol sama Teh Intan tuh ngerasa kayak ini orang yang dicari gitu, masuk gitu Teh. Jadi masuk tuh pas gitu ngomongnya. Ketika kita ngeluhin gini, beliau tuh tahu sampai dalam-dalamnya aku tuh kayak Teh Nila gini. Kayaknya insting ya. Ya insting ya. Iya, kok bisa tahu? Iya sama, saya juga kayak gitu. Wah, itu makin klop lagi tuh pas udah di situ. Ada yang pertama tuh kan materi yang pas aku masuk tuh yang 5 masalah dalam hidup. Nah, itu kan tidak mengkhawatirkan masa lalu, tidak mengkhawatirkan masa depan gitu kan, menerima masa sekarang. Nah, udah dari 3 pola itu aja udah oh iya ya. Sedangkan kita gue banget bener kan. Kita ya besok mau makan apa itu aja udah iya kan, kita udah banyak banget udah cemas gitu kan untuk masa depan. Padahal besok juga belum tentu kita bakalan kelaparan gitu kan. Seperti itu. Jadi itu yang poin pertama yang didapat tuh itu mengkhawatirkan seperti itu, terutama untuk masalah pendidikan anak sih. Kalau saya tuh yang paling difikirkan tuh nanti anak kayak gimana ya kedepannya, bisa ngasih pendidikan buat anak gitu. Karena baru 1 juga anak saya tuh baru 1 gitu ya. Jadi untuk bisa mau maju ke anak kedua, ketiga, padahal teman-teman yang sebaya saya itu yang barengan nikahnya itu tuh anaknya udah hampir semua 2 gitu kan. Teh Nila kapan nyusul? Dan sebagainya gitu. Tuh masih ragu dan bergejolak tuh itu tadi khawatir. Masih khawatir belum bisa mendidik, masih khawatir dengan emosional kita yang masih naik turun gitu. Khawatirnya
anak itu tidak berkembang dengan sesuai dengan yang kita harapkan, karena mungkin pendidikan dari kita yang belum maksimal gitu. Jadi itu terus yang dikhawatirkan. Padahal dia ustazah ya gitu kan. Oh iya. Gimana kita mana aja kali. Iya gitu dia luar biasa. Jadi beliau tuh emang punya sifat perfeksionis ya, sudah dibilang sebagai perfeksionis. Jadi kepaham, kita harus rem perfeksionisnya, kita harus beresin perfeksionisnya, dan lagi proses, insya Allah mudah-mudahan. Gimana rasanya? Nah setelah ikut kelas ini, walaupun jadi kelas masbuk gitu ya, ketinggalan gitu betul. di sesi ketiga, tetapi apa nih yang Teh Mila dapatkan setelah yang dirasakan ya setelah ikut kelas ini? Kelas masuk pertemuan ketiga, dan akhirnya alhamdulillah ada di batch 3-nya. Saya itu ikutan batch 2 itu ya. Di batch 3-nya itu qadarullah masih ada kelas berikutnya, jadi saya ngejar di situ yang kosong juga. Alhamdulillah sedikit-sedikit ketemu puzzle-nya. Dan sebelumnya itu tadi mungkin kalau insting sifat buruknya tuh di emosional ya. Emosional tuh yang tinggi gitu, dia tuh kadang susah mengerem gitu. Dan apalagi ketika sesuatu yang dia inginkan dan diharapkan itu tidak tercapai, itu akan emosi yang meledak-ledak seperti itu. Dan ya qadarullah dengan tadi ada alat yang sudah dikenalkan juga di Sabilah Care, SAFE itu ya. Jadi ketika kita menemukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, alhamdulillah dengan teknik-teknik alat yang diajarkan di Sabilah Care ini, yang SAFE itu sangat membantu, terutama ketika kita menemukan hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya kita hari ini jadwal tuh udah diatur, harus kesini, siangnya kesini, harus kesini nih jam segini. Itu kan kadang, wah harus gimana nih, ngatur waktunya susah, seperti itu. Tapi ketika tadi pas setelah ditelepon, wah dijeda dulu, pasti ada jalannya. Ya Allah, temani hamba, cukupkan waktunya, tempatkan datangnya gitu kan, sampai akhirnya semuanya bisa terjadwal dengan baik gitu. Jadi betul, jadi ketika itu satu yang pertama paling diingat tuh sama Intan, dijeda dulu. Jadi ketika kita menemukan sesuatu yang nggak sesuai gitu kan, harusnya mah ini teh benar kayak gitu ya, harus begini ya, tapi enggak gitu kan, nggak sesuai. Anak teh bangun jam segini, Dek, nanti jam 7 udah mandi, udah selesai, terus berangkat sekolah. Terus saya juga berangkat kerja. Tapi nggak sesuai kan? Ininya yang ini susah, jeda dulu. Tunggu istighfar. Itu jadi kuncinya kalau insting kata Intan itu banyakin istighfar. Setelah istighfar diterima, syukuri. Jadi pasti langsung megang bagian dada ya sebelah kiri itu latihan itu. Jeda dulu terus difikirkan. Nah, dengan satu alat itu belum ke tapping, belum ke yang lainnya, saya tuh karena emang betul ya egonya tinggi egonya tinggi, jadi saya baru mampu untuk mengistiqomahkan terapi syukur dan menjeda itu terus terapi syukur menjeda dilatih terus. Alhamdulillah sampai kan kita di batch 2 ini, karena yang sudah selesai sampai akhir, kita diberi amanah ya Teh ya, amanah buat praktek. Alhamdulillah di dalam tim saya pegang 2 orang. Jadi kita selalu ada lapor, setiap malam lapor siapa yang terapi syukur pagi sampai malam, sampai akhirnya kita rekap 1 pekan berapa persen peningkatan terapi syukur per pekannya gitu. Jadi alhamdulillah selain di Sabilah Care itu, selain kita belajar langsung dipraktekkan gitu. Jadi terpacu ya. Jadi terpacu untuk wah saya tuh bener Teh kemarin yang 2 tuh terapi syukurnya lebih banyak persentasenya dibanding saya. Jadi ini malu kan? Malu. Cuma 75%, yang lain 89% gitu, lebih banyak daripada saya terapi syukurnya. Tapi ya ini udah sekuat tenaga gitu kan, tiap malam nahan ngantuk, tiap pagi nahan ngantuk juga buat terapi syukur. Tapi itu qadarullah dengan praktek yang diterapkan juga ya oleh Sabilah dari Sabilah Care ini. Jadi poin-poin yang disampaikan, selanjutnya juga cara penugasan yang diamanahkan oleh Sabilah Care itu benar-benar bisa memacu kita. Jadi bukan hanya seminar duduk kita dapat insight hari itu dan besok pulang lupa lagi. Nah, nggak kayak gitu Teh. Jadi alhamdulillah di mentor terus juga di grup, ada banyak testimoni dari teman-teman yang lain, kita bisa sharing juga, dan juga itu PR-nya juga pasti ditagih gitu ya. Tagih itu kan jadi memicu
memicu semangat kita untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu itu gitu. Jadi teori bukan hanya sekedar teori, praktek yang alhamdulillah kalau prakteknya udah terlewatin ya keajaiban tuh yang didapat kan. Allah gitu sendiri ya. gitu kan, Allah sendiri yang merubah sikap kita, Allah sendiri yang merubah karakter kita yang sebelum kita seperti itu. Nah sekarang ya alhamdulillah kalau dari Chef itu diajarin skala ya, skala berapa persen kita udah bisa merasakan manfaatnya gitu ya. Dari emosional saya tuh dari pas kadarnya tuh 10 lah, itu bisa wah kalau keluarga saya yang denger nih ya, ayah, teteh nih di rumah kalau ada yang denger tahu sendirilah gitu saya emosinya seperti apa. Pengaruhnya seperti apa sih Teh ke keluarga? Keluarga kalau ayah saya sih ngerasain emosi tinggi itu setelah keluar dari sekolah ya, saya kuliah sudah kehidupan luar gitu kan. Sebelumnya saya pesantren, pesantren SMP SMA, jadi udah di rumah tuh kan beda dengan kondisi di pesantren yang mana ketemu sama orang baru terus seperti itulah. Itu ketika sama orang tua, karena nggak lama keluar dari pesantren mama saya meninggal, jadi sering ada gesekan emosi itu sama ayah. Nggak tahu saya juga sampai sekarang nih Teh Intan juga saya masih terus curhat minta dibantu inner child saya itu apa dengan ayah saya gitu. Jadi yang saya temuin tuh hanya sampai setelah saya keluar SMA, emosi yang saya dapat jadi rasa kesal yang saya dapat ketika sama ayah saya itu hanya setelah SMA yang saya tahu, rasa kesal ke ayah dan sebagainya. Jadi kalau dampak sama keluarga itu yaitu kadang barang sampai pecah. Yang paling parah tuh kaca lemari itu pecah. Kaca lemari pecah. Itu dulu ya. Dulu Teh saya awal nikah lah. Itu 2016 2017. Nah, sekarang gimana? 2018 mencari lain sebagainya dan ya qadarullah alhamdulillah ketemu Sabil Akhir dibimbing dan itu jadi ngendaliinnya bukan cuma dengan pikiran dan hati kita doang gitu, tapi ada alatnya itu gitu. Sampai terapi syukur pun dikasih toolsnya, dikasih audionya, kurang apa coba gitu Teh. Jadi udah kita tinggal dalinin aja, duduk dengerin, seolah hati kita biar bisa terapi syukur gitu. Jadi udah banget sama alatnya. Kalau misalkan taruhlah kayak kita di seminar-seminar yang lain, lakukan syukur, banyakin syukur gitu. Ada syukur hukum mah gampang ya, syukur alhamdulillah gitu. Tapi nggak dapat rasa ya. Itu rasanya di mana, seberapa dalam sih rasa syukur kita dengan nikmat yang sudah Allah berikan itu seberapa besar gitu kan. Ya itu kuasa Allah. Nah itu belum bisa sampai ke situ. Dengan bantuan audio yang diajarkan di Sabil Akhir juga dari kata-katanya. Coba ketika terapi syukur yang diucapkannya ini, mengingat kebesaran Allah. Sampai sholat 1 rakaat sholat itu Yang khusyuk itu berkhusyuk. yang biar khusyuk ya itu kan meyakini adanya Allah, mohon sama Allah segala sesuatu emang kita ngobrol komunikasi sama Allah. Dulu tuh sempat biar sholat khusyuk, karena saya dapat ilmu itu biar sholat khusyuk hafalin sama seluruh artinya, arti dari bacaan sholat ya sama aja kayak kita nyebutin lafalan ayat bacaan-bacaan sholat dengan Indonesia gitu ya, Indonesianya di hati. Beda dengan kita fokus sama setiap doa ketika sujud, tujuan sujud itu apa? Kerasa dong Teh ya, sujud itu kita pasrahin semuanya, masalah-masalah kita, beban-beban dalam hidup kita. Jadi ketika subhana rabbiyal azim wa bihamdihi emang benar-benar pasrah sama Allah tuh. Di sini diajarin juga Feel-nya ya. Jadi betul-betul yang diajarkan tidak hanya sekedar lafal, tidak hanya sekedar tapi mengolah rasa gitu. Nah itu rasanya itu yang kadang-kadang selama ini kita sudah hilang gitu ya. Betul, rasa di hati itu. Hanya dengan satu metode terapi syukur itu bisa rasa tuh bisa dapet. Rasa yang paling bahagia itu adalah ketika ternyata pertolongan Allah tuh amat sangat dekat dan itu selalu ada. Itu rasa bahagia yang bisa setiap hari ya, kalau udah sering terapi syukurnya sering, itu bahagia aja bawaannya, pengennya senyum gitu. Itu udah ke kantong tinggal 10.000 juga Teh. Tenang aja, tenang gitu. Tenang aja. Kalau Jadi, terapi syukur kalau dapet itu intinya kebahagiaan itu. Jadi bukan masalah materi, itu bukan hanya sekedar nilai berapanya, misalnya 10.000 atau 20.000, tapi bagaimana 10.000 itu bisa jadi berkah, bisa jadi nikmat yang luar biasa. Ibaratnya kalau ditajong gitu bahasa Sundanya, kalau kakinya ini gitu kejeduk, itu bisa jadi nikmat gitu.
Nah, itu luar biasa banget. Bisa bisa sampai ke titik itu nanti kita Iya, latihan ya betul. gitu. Sampai tahu gitu cara yang rasanya sakit bisa dijadiin nikmat. Iya, Masya Allah. Dan ini pastinya luar biasa banget ya, bagaimana kita merubah sesuatu, merubah rasa sakit menjadi nikmat itu tentu harus tahu ilmunya, harus juga tahu bagaimana cara mengatasi itu semua. Nah, kalau misalnya ada yang tertarik untuk ikut kelas ya, atau informasi tentang kelas, kemana nih Teh? Untuk informasi kelas itu nanti mungkin kita bisa kontak ke nomor sebentar. Kontaknya ke siapa? Ke Teh Yanti 08 itu di 08 18 04 92 53 38. Nah, kalau Anda nggak bisa mencatat, berarti Anda boleh lihat status di Suara Perintis Sukabumi ya di Facebook. Hanya kita mesti lanjut nih Teh, nggak cukup ya. Insya Allah nanti kita bincang-bincang lagi ya Teh ya di hari Sabtu yang akan datang, atau kita jadwalkan kembali untuk bincang-bincang lagi. Siapa tahu ternyata nanti ada pemerhati yang pengen tertarik untuk ikut kelasnya. Ya, atau nanti boleh datang kali ya ke sini, ke studio. Boleh untuk di hari konsultasi ya. yang ini kali ya, hari Sabtu Kita ini ya. jadwalkan lagi Boleh. talk show berikutnya. Oke, Teh Intan terima kasih sudah hadir di studio siang hari ini. Teh Nila juga terima Sama-sama, kasih Teh. sudah hadir di studio siang hari ini, dan Ya. tentunya pemerhati apa yang kita sampaikan di siang hari ini tentang self improvement class dari Sabila Care ini semoga bermanfaat untuk Anda. Amin. Dan Nana undur pamit dari Manis Motivasi dan Inspirasi siang hari ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.